Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soyunhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soyunhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita masih semangat untuk belajar bahasa Rusia. Hari ini ada pelajaran khusus untuk peserta yang belajar bahasa Rusia yang sering bertanya, kenapa huruf G ada kata-kata yang huruf G dibaca V, ya? Kenapa huruf G pengucapannya huruf V, ya? Soundnya V. Kenapa? Terus saya mulai menjelaskan. Sejak abad ke-17 Masehi ada tradisi, ya? Tradisi sejarah bahasa, ya? Tradisi sejarah bahasa. Ada tradisi untuk mengucapkan huruf G seperti sound V. Dalam kata apa? Dalam kata apa? Dalam akhiran kata sifat, particip. Particip itu maksudnya participle one, ya. In English, participle one. Kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti milik, dan dalam kasus genitif dan kasus akuzatif. Karena dalam kasus yang lain, kata-kata tersebut pengucapannya lain. Tapi dalam kasus genitif dan dalam kasus akuzatif, pengucapannya ini. Ada huruf G, tetapi pengucapannya V. Kita sekarang membahas contohnya. Contohnya, motor ini berwarna merah. Yang berwarna merah ini kasus genitif. Kasus genitif. Jadi, motor ini, этот мотоцикл berwarna merah красного цвета. Цвета itu warna. Красного цвета. Di sini kita bisa melihat, ya, красного, ada huruf G, tetapi pengucapannya V. Dan huruf O ini pengucapannya A, huruf O ini pengucapannya A. Kenapa? Karena penekanannya berada pada huruf A, vokal ini. Karena itu A ini dan A ini kita harus mengucapkan A, ya. Karena O tidak bisa diucapkan O, karena tidak mendapat penekanan. Sudah ada video tentang ini. Tentang penekanan. Jadi, этот мотоцикл красного цвета. Contohnya yang berikutnya. Ini adalah suara kereta yang telah berangkat, ya, telah berangkat. Ini suara atau ini bunyinya. Это звук уходящего поезда. Jadi, di sini ada kata participle one, ya, leaving train. If in English it is the leaving train. Уходящего поезда. Dalam kasus genitif, ya, dalam kasus genitif. Karena kalau dalam kasus nominatif leaving train itu уходящий поезд. Tapi dalam kasus genitif, jadi kenapa di sini genitif? Karena bunyinya yang punya siapa, ya? Karena genitif itu kepunyaan. Bunyinya punya siapa? Ya, leaving train mempunyai bunyinya itu. Этот звук уходящего поезда. Di sini huruf O dibaca A. Kenapa? Karena уходящего. Penekanannya ada pada huruf Ya. Karena itu O ini pengucapannya A. Этот звук уходящего поезда. Contoh yang berikutnya, ya. Saya melihat dia. Dia laki-laki maksudnya. Dia laki-laki. Я вижу его. Kenapa? Его bacanya его. Karena sudah ada tradisi, ya. Tradisi sejak
abad ke-17 Masehi. Banyak ada pertanyaan dari peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini atau di grup yang kita sudah punya, grup WA. Banyak bertanya, kenapa? Ada peraturan. Berdasarkan peraturan apa kita harus mengerti? Huruf G harus dibaca seperti V. Tapi tidak ada peraturan. Itu sejarah tradisi bahasa. Hanya itu. Sejak abad ini, udah orang mulai mengucapkan seperti itu. Di mana? Di daerah Moskow ya. Di daerah Moskow. Dan sekarang bahasa daerah Moskow diterima seperti bahasa sastra. Karena itu sekarang semua orang ikut logatnya orang daerah Moskow ya. Moskow itu adalah ibu kota Rusia. Anda sudah tahu tentang ini. Terus saya melihat dia laki-laki. Я вижу его. Terus di sini его itu siapa ya? Kata ganti orang. Kata ganti orang dalam kasus akusatif. Kalau dia, on, laki-laki, kasus nominatif. Tapi kalau dalam akusatif, on menjadi его. Kalau on menjadi objek penderita, itu jadi kasus akusatif. Его. Я вижу его. Saya tidak tahu orang ini. Ya. Я не знаю этого человека. Ya, человека itu bisa tentang perempuan, bisa tentang laki-laki juga. Человек itu manusia, orang. Kalau saya tidak tahu orang ini, saya tidak tahu orang ini ya. Ini kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk dalam akusatif ya, saya itu subjek, tidak tahu kata kerja. Orang ini adalah objek penderita, jadi akusatif. Jadi kata ganti penunjuk juga harus dalam akusatif. Этого. Karena dalam nominatif этот, ya, kita sudah belajar itu, sudah ada video. Этот человек. Tapi dalam akusatif этого человека. Di sini O dibaca A. Kenapa? Karena этого. Penekanannya di sini pada huruf E. Я не знаю этого человека. Contoh yang berikutnya. Ini rumah teman saya. Di sini kata ganti milik ya. Rumah yang punya siapa? Punya teman saya. Это дом моего друга. Kita menulis моего. Tapi G pengucapannya V. Karena ada tradisi, tidak karena ada peraturan. Tidak ada peraturan. Karena sudah tradisinya. Khusus untuk dalam kata apa ya? Dalam akhiran kata sifat, participle one ya, present tense. Kita sudah tahu ya, participle one itu untuk present tense. Participle one, kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti milik dalam kasus genitif dan akusatif. Peraturan tidak ada, tapi ada tradisi bahasa. Sejarah tradisi bahasa. Ini rumah teman saya. Это дом моего друга. Kalau teman saya, мой друг, nominatif. Tapi kalau rumahnya siapa? Teman saya. Jadi kepemilikan ya, itu kasus genitif. Jadi мой друг menjadi моего друга. Dan contoh nomor 6. Ada kata keterangan. Ini terdiri dari kata ganti penunjuk. Sego, kata usang. Ya, ada kata usang dalam bahasa Rusia yang sudah tidak dipakai, tapi masih ada dalam beberapa kata. Itu kalau ini etogo ya, sekarang etogo. Dulu kata usang itu sigo. Orang bilang sigo. Tapi sejak abad 17 sudah mulai bilang sivo. Dan hari ini, kata keterangan terdiri dari apa? Terdiri dari sigo, itu ini, dan terdiri dari kata dnya. Dnya itu hari. День дня itu hari. Ya. Jadi, sigo dnya. Сегодня.
Kenapa di dalam kata ini kita harus mengucapkan сегодня. Сегодня ya. Kita mengucapkan сегодня. G di ucapan V. Сегодня karena terdiri dari kata penunjuk. Ya, benar kita melihat. Ya, kata penunjuk ada, ya. Kata ganti penunjuk ada di sini, benar. Karena itu kata keterangan hari ini bisa harus diucapkan сегодня, bukan сегодня, tapi сегодня. Sudah Anda bisa catat pelajaran ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.